Halo teman-teman, jumpa lagi. Nah, di video kami kali ini kita akan membahas tanaman cabai rawit lokal yang kami tanam dengan mengikuti teori dari Pak Udin atau Prof Udin yang pernah tayang di YouTube Mitra Bertani TV. Nah, di video ini kami merangkum mulai dari persiapan lahan sampai sekarang cabai kami sudah berumur 40 hari. Namun dalam proses 40 hari ini ternyata kami tidak bisa mengikuti teorinya sama persis full 100% karena ada beberapa alasan. Untuk lebih jelasnya, silahkan teman-teman simak videonya sampai selesai. Proses pertama setelah bedengan selesai adalah penaburan kapur dolomit. Ini adalah langkah antisipasi dari kami karena di sini itu daerah curah hujan tinggi dan tanahnya itu cenderung asam. Pak Udin sendiri tidak memakai kapur untuk tanaman cabainya. Proses berikutnya yang kami lakukan adalah penaburan pupuk NPK Ponska. Ini adalah inisiatif dari kami juga karena Pak Udin sendiri sama sekali tidak memakai pupuk dasar untuk tanaman cabainya. Langkah berikutnya adalah pemasangan mulsa plastik. Ini adalah mulsa plastik termurah sejagat raya, harganya cuma Rp1.000 per meter. Langkah berikutnya adalah sterilisasi lubang tanam. Sebelum memasukkan bibit, lubang akan kita kocor dengan silika karbon dari arang sekam bakar dan kita tambahkan juga asam humat. Seharusnya kita tambahkan juga dengan trichoderma, tapi karena trichodermanya belum datang, nanti akan kita tambahkan di pengocoran berikutnya. Jadi kita tuh tadi memasukkan 2 genggam arang sekam bakar dan 1 sendok asam humat untuk ember ukuran 5 liter ini. Karena cabai yang akan kita tanam kali ini hanya di 3 bedengan ini dan masing-masing bedengan itu berisi 40 lubang tanam. Jadi total yang akan kita tanam kali ini itu hanya 120 tanaman cabai dengan jarak tanam 40 x 60 cm. Nah, ini adalah penampakan bibit yang akan segera kita tanam. Ini tuh cabai rawit lokal Sulawesi. Petani di sini menyebutnya dengan nama cabai salot 2. Umur bibit ini sekarang sudah 40 hari. Memang agak telat kita tanamnya, tapi ini masih aman dan kita juga baru sempat sekarang. Setelah kita kocor dengan asam humat tanpa menunggu lagi, bibit langsung kita masukkan ke lubang tanam. Walaupun Pak Udin sendiri menyarankan proses pindah tanam bibit itu dilakukan 1 hari setelah sterilisasi lubang tanam, tapi kami benar-benar tidak punya waktu, jadi setelah kocor kita langsung saja pindah tanam bibit. Nah, sekarang bibit sudah selesai kita pindah tanam semua dan hari juga sudah sore, saatnya kita pulang. Nah, ini adalah kondisi tanaman cabai rawit lokal kita setelah 2 hari pindah tanam atau umur 2 hari setelah tanam. Sampai hari ini tanaman masih aman dan sepertinya selama 2 hari ini tanaman cabai rawit lokal kami sudah mulai bisa beradaptasi, sudah terlihat ada tanda-tanda kehidupan. Dan juga selama 2 hari ini tuh hujan turun, jadi cuaca itu juga sangat mendukung. Nah, sekarang cabai lokal kami sudah berumur 5 hari setelah tanam. Sampai hari ini kondisi cabai masih aman, tidak ada yang mati atau layu karena gagal beradaptasi. Sekarang cabai sudah berumur 8 hari setelah tanam dan hari ini kita akan melakukan pengocoran untuk pertama kalinya. Nah, pada pengocoran yang pertama kali ini yang kita pakai itu adalah yang pertama adalah pupuk Ultradap. Sesuai saran Pak Udin untuk pemupukan awal pakailah pupuk yang mengandung fosfat tinggi, salah satunya adalah Ultradap ini. Nah, yang kedua yang kami pakai adalah asam amino. Ini asam amino dari Ambition, kami pakai hanya 10 mili. Kalau Pak Udin itu biasanya mereka pakai sekitar 50 mili. Terus yang ketiga kami pakai juga trichoderma. Ini tuh harusnya kita kocor sebelum pindah tanam, tapi karena trichodermanya baru datang, jadi kita baru bisa menambahkannya sekarang. Ini tuh jamur trichoderma dan isinya itu berbentuk tepung. Kami pakai 1 sendok ini untuk ukuran 10 liter air. Terus yang terakhir jangan lupa masukkan juga asam humat. Dan dosis yang kami pakai kali ini itu adalah 1 sendok untuk 10 liter air. Dan semuanya tadi kita campur, kita aduk. Ini terlalu penuh jadi akan kita buka sebagian. Nah, oke, setelah tercampur rata saatnya kita kocor.
Dan untuk setiap tanaman kita siram sekitar 100 ml. Nah, jadi ini tuh adalah pengocoran yang pertama. Kalau menurut Pak Udin itu pengocoran pertama itu dilakukan di umur 5 atau di umur 7 hari. Tapi kita baru sempat hari ini jadi nggak apa-apa, dan ini setelah 8 hari ternyata ada beberapa tanaman kita yang layu. Ini tuh layu karena pengaruh dari mulsa yang terlalu panas. Nah, sekarang cabai sudah berumur 14 hari atau sudah berumur 2 minggu atau sudah 6 hari yang lalu kita lakukan pengocoran yang pertama. Kita sudah bisa lihat sudah banyak sekali perubahan setelah kita kocor. Misalnya tunas-tunas air sudah mulai banyak yang muncul. Dan postur tanaman tumbuh jadi lebih tinggi, daun juga terlihat jadi lebih hijau, daun baru yang tumbuh juga terlihat sangat sehat. Nah, sekarang cabai sudah berumur 16 hari setelah tanam. Tapi hari ini ternyata setelah kita cek banyak tanaman kami yang terserang penyakit bercak daun. Bercak daun ini tuh menyerang mulai daun yang paling bawah, kemudian naik-naik sampai daun yang paling atas-atas. Jadi mau tidak mau daun ini tuh harus kita rempel. Dan hari ini juga kita akan melakukan pengocoran untuk yang kedua kalinya menggunakan 3 bahan ini. Jadi untuk pengocoran yang kedua kalinya ini, pupuk yang kita gunakan itu masih sama dengan pengocoran yang pertama. Bedanya kali ini kita sudah tidak memakai trichoderma lagi. Dan dosis yang kita gunakan juga masih sama, yaitu pupuk Ultradap 1 sendok, asam humat juga kita pakai 1 sendok. Dan juga untuk asam aminonya kami masih pakai 10 ml untuk ukuran 10 liter air. Jangan lupa diaduk-aduk ya. Setelah semuanya tercampur rata, kita tinggal kocor. Jadi takaran air yang 10 liter itu cukup untuk kita kocor ke 120 tanaman cabai. Dan pengocoran yang kedua kali ini dilakukan di umur 16 hari. Seharusnya di umur 14 hari itu kita sudah kocor. Teman-teman, ini jangan diikuti. Usahakan pemupukan cabai masa vegetatif itu harus tepat waktu. Karena masa vegetatif adalah masa yang paling krusial untuk tanaman cabai. Dan sekarang kita sudah masuk di umur 18 hari setelah tanam, dan ternyata tanaman kita yang terkena bercak daun itu semakin banyak. Jadi mau tidak mau hari ini kita melakukan penyepraian fungisida. Dan kali ini kita akan spray dengan fungisida kontak bahan aktif Mancozeb itu sebanyak 2 sendok. Dan kali ini kami akan menambahkan juga insektisida merek Promolis. Jadi Promolis ini tuh sama bahan aktif Abamectin juga, cuman bedanya dia konsentrasinya jadi lebih tinggi. Kalau Dumolis itu 18 gram per liter, kalau Promolis ini tuh jadi 36 gram per liter. Jadi kita pakai cuma sekitar 3 ml untuk 1 tangki. Sementara Pak Udin itu sama sekali tidak pernah memakai fungisida untuk tanaman cabainya sampai tanamannya itu berbuah atau bahkan sampai tanaman cabainya itu bisa dipetik. Tapi di cabai kami ini dari umur 16 hari sudah terlihat gejala serangan penyakit bercak daun. Dan serangan jamur ini lumayan parah, sekitar 30% dari tanaman kami di sini tuh terinfeksi. Nah, sekarang tanaman cabai sudah masuk ke usia 20 hari setelah tanam, dan ini tuh kita bisa lihat yang terinfeksi bercak daun itu semakin parah. Sekarang sekitar 50% dari tanaman kami itu terinfeksi, dan sekarang kami harus pangkas daun-daun yang terkena bercak itu sampai ke atas-atas. Jadi tanaman kita ini terlihat banyak yang gundul karena daun yang terinfeksi penyakit jamur itu mulai daun bagian bawah sampai naik ke daun yang bagian atas. Nah, sekarang cabai sudah di umur 21 hari setelah tanam. Dan sampai hari ini tanaman yang terkena bercak daun itu masih banyak. Jadi hari ini kami akan melanjutkan penyepraian fungisida untuk yang kedua kalinya. Dan kali ini kita pakai yang merek Beyond M. Ini tuh kita masih punya banyak, jadi kita pakai. Teman-teman bisa pakai merek fungisida lain. Hanya karena kemarin kami sudah terlanjur beli dan ini tuh stoknya masih banyak, jadi kami pakai merek Beyond M ini. Terus untuk dosisnya kita pakai 2 sendok untuk 1 tangki. Dan fungisida Beyond M ini tuh paling cocok dipakai untuk cabai yang masih dalam masa vegetatif. Nah, setelah penyepraian fungisida, hari ini kita akan lanjut melakukan pengocoran yang ketiga. Nah, pada pengocoran yang ketiga kali ini yang akan kita pakai adalah pupuk NPK Ponska sebanyak 1 kilo untuk 120 tanaman. Terus kita masih pakai asam humat 1 sendok dan juga kita masih pakai pupuk Ultradap juga, ini dosisnya 1 sendok.
Lanjut kita masih pakai juga asam amino, ini tuh masih sekitar 10 ml untuk 10 liter air. Nah, ini tuh sebenarnya pengocoran yang ketiga sekaligus pemberian pupuk susulan untuk yang pertama kalinya. Makanya kali ini itu kita menambahkan 1 kilo pupuk NPK Ponska. Sementara Pak Udin itu pemberian pupuk susulan dimulai saat cabai berumur 20 hari dan Pak Udin itu sengaja membuat satu lubang khusus untuk pupuk susulan, dan pemberian pupuk susulannya nanti itu dengan cara ditabur sekitar 1 sendok per tanaman. Sementara kami tidak membuatkan lubang khusus untuk pemberian pupuk susulan, makanya pemberian pupuknya itu kita kocor langsung ke lubang tanam. Nah, sekarang cabai sudah berumur 25 hari atau sudah 4 hari yang lalu setelah kita melakukan pengocoran yang ketiga kali, dan ini tuh hasilnya. Tanaman terlihat jadi lebih rimbun dan juga lebih sehat. Nah, di umur 25 hari itu Pak Udin menyarankan untuk melakukan penyepraian asam amino. Nah, penyepraian asam amino kali ini kami masih pakai dari Ambition dan kami pakai hanya sekitar 10 ml. Kalau Pak Udin sendiri untuk penyepraian cabainya mereka itu pakai sekitar 50 ml untuk ukuran satu tangki 16 liter. Dan penyepraian asam amino ini tuh diulang-ulang setiap 4 atau 5 hari sampai cabai berumur 40 hari. Seharusnya penyepraian asam amino ini ditambah dengan pemberian abamectin, tapi untuk di lahan kami ini serangan hama itu sangat jarang, jadi penggunaan insektisida tidak perlu rutin dan kami sesuaikan dengan pola serangan hama. Nah, sekarang cabai sudah berumur 29 hari setelah tanam atau sudah 4 hari yang lalu kita spray dengan asam amino. Nah, seperti ini hasilnya. Jadi setelah kita spray dengan asam amino, pertumbuhan cabai itu jadi lebih cepat dan beberapa tanaman cabai sudah mulai pecah cabang dan pertumbuhan tunas air juga semakin banyak walaupun sudah kita rempel. Hanya saja sampai hari ini yang terkena bercak daun juga masih banyak. Walaupun kita sudah melakukan penyepraian fungisida sebanyak 2 kali, tapi itu masih tidak mempan ya. Yang terkena bercak daun tuh masih banyak. Dan penyakit bercak daun ini tuh lumayan berpengaruh. Beberapa tanaman kami pertumbuhannya jadi terhambat karena terserang penyakit ini.